Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perusahaan, ketika perusahaan membutuhkan pekerja atau karyawan, maka perusahaan akan mengadakan penarikan atau rekrutmen pekerja atau karyawan yang dibutuhkan. Dalam penarikan, karyawan juga tidak sembarang langsung merekrut karyawan. Jadi, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, di video ini, kami kelompok 1 akan menjelaskan mengenai bab penarikan sumber daya manusia. Sebelum pembahasan, perkenalkan kelompok kami dari kelas manajemen 3C. Nama saya Lisa Marcella. Nama saya Alfian Alwi. Nama saya Ririn Nur Widyasari. Nama saya Adi Reynaldi. Nama saya Siti Nur Hikmah. Penarikan atau rekrutmen adalah proses dan permintaan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir bila lamaran mereka diserahkan. Lalu hasilnya sekumpulan orang tersebut atau para pelamar akan diseleksi, lalu pada proses penarikan atau rekrutmen juga terdapat kendala-kendalanya. Kendala penarikan, agar proses penarikan berhasil, perusahaan perlu menyadari berbagai kendala. Dan kendala yang paling umum mencakup kebijakan-kebijakan organisasional yang merupakan sumber batasan potensial. Adapun kebijakan-kebijakan organisasional penting yang mempengaruhi penarikan. Yang pertama, ada kebijakan promosi, dan yang kedua ada kebijakan kompensasi, dan yang ketiga ada kebijakan status karyawan, dan yang keempat kebijakan penerima tenaga lokal. Rencana sumber daya manusia. Rencana sumber daya manusia ini merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam penarikan. Karena dengan merinci persediaan keterampilan, rencana latihan dan pengembangan, promosi dan transfer, rencana ini menguraikan pekerjaan-pekerjaan mana yang harus dipenuhi melalui penarikan. Kondisi pasar tenaga kerja yaitu kondisi yang menentukan suatu wilayah geografis dan menentukan harga tenaga kerja. Persyaratan jabatan. Departemen Personalia perlu mempelajari permintaan jabatan dan informasi analisis jabatan dan komentar para manajer. Karena pengetahuan akan persyaratan jabatan memungkinkan bagian Personalia untuk memilih cara terbaik dalam program penarikan dengan batasan-batasan yang ada. Kebiasaan-kebiasaan pelaksana penarikan. Para pelaksana penarikan memerlukan umpan balik positif dan negatif agar mereka tidak hanya menggantungkan diri pada kebiasaan yang telah terbentuk. Saluran-saluran pelaksana penarikan. Metode-metode penarikan sering disebut saluran-saluran atau channel. Saluran atau sumber yang dapat digunakan untuk penarikan karyawan adalah: yang pertama, walk-in. Yang kedua, rekomendasi dari karyawan atau employer referrals. Yang ketiga, pengiklanan. Yang keempat, agen-agen penempatan kerja. Yang kelima, lembaga-lembaga pendidikan. Yang keenam, organisasi-organisasi karyawan. Yang ketujuh, leasing. Yang kedelapan, nepotisme. Yang kesembilan, asosiasi-asosiasi profesional. Yang kesepuluh, operasi-operasi militer. Dan yang terakhir atau ke-11 adalah open house. Evaluasi penarikan. Tidak semua perusahaan berhasil dalam program penarikannya. Oleh karena itu, sumber-sumber yang digunakan harus dievaluasi dan dinilai dengan derajat sukses dalam perolehan personalia yang cakap dan memenuhi persyaratan. Fungsi penarikan dapat dinilai dengan menggunakan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pelamar. Dan yang kedua, jumlah usul tentang pelamar yang diajukan untuk diterima. Yang ketiga, jumlah penerimaan atau pelamar yang diterima. Dan yang terakhir, jumlah penempatan karyawan yang berhasil.
Bagian-bagian pokok belangko lamaran yang pertama ada data pribadi, dan yang kedua ada pendidikan dan keterampilan, dan yang ketiga pengalaman kerja, dan yang keempat status pekerjaan, dan yang kelima ada anggota organisasi, penghargaan, dan hobi, dan yang keenam ada referensi, dan yang ketujuh ada tanda tangan. Jadi ada hal Dan memenuhi persyaratan. Oh, yang paling Tik. Halo. Tik.